Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih udah join bareng sama kita di sini untuk pelatihan terakhir ya, pelatihan sumber daya manusia dan keuangan. Tapi ini sebelumnya kayak disclaimer dulu nih. Jadi memang saya bukan expertise di sini, tapi kita sebagai chief atau sebagai founder memang diharuskan untuk menjadi seorang generalis ya. Jadi generalis itu bapak-bapak atau ibu-ibu juga teman-teman di sini bisa bisa tahu lah semuanya perihal dari hulu ke hilir karena seorang founder itu tuntutannya memang seorang generalis bukan spesifik tapi juga tidak menuntut kemungkinan dari spesifik terus ke generalis kayak saya. Jadi selama 14 tahun di dunia industri kreatif ini saya berangkat dari desainer produk, nggak tahu apa-apa, nggak tahu manajemen, nggak tahu keuangan ya kan, nggak tahu HR tadi kata Mas Ica juga, bagaimana sih ngerekrut orang gitu ya. Saya juga nggak tahu nih awalnya seperti apa, masih Ya, belum semangat. learning gitu. Apapun yang saya lakukan hingga saat ini best practice dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup saya lah. Gitu dari beberapa industri yang saya lakoni, dari beberapa industri yang saya konsultankan gitu ya. Saya sebagai seorang konsultan dan at the end memang sebagai seorang generalis adalah kita bisa sharing apa sih problem dari industri F&B, apa sih problem dari hospitality, apa sih problem dari manufaktur kria dan fashion gitu ya. Jadi memang seorang founder tuntutannya satu adalah menjadi seorang generalis. At the end dia harus jadi seorang generalis karena kalau enggak dia akan dibodoh-bodohi sama karyawannya, akan ditipu. Jadi kalau analoginya, kalau singkat cerita itu kayak teman saya, dia seorang chef. Chef itu prinsipnya, mindsetnya adalah seorang chef sebelum menjadi head chef atau sebagai sous chef di level paling tinggi gitu ya, itu adalah dia harus bisa nyuci piring gitu. Jadi seorang chef dimanapun dia masuk ke dunia profesional pertama adalah menjadi seorang cuci piring. Kenapa? Karena dia harus tahu bagaimana mencuci piring yang benar. Sampai akhirnya naik level, dia bisa milih material, kemudian dia bisa tahu cara motong daging, motong sayur, motong buah, sampai dia akhirnya dikasih kepercayaan untuk menjaga apa resep, kemudian dan seterusnya sampai akhirnya menjadi seorang head chef gitu. Nah, itulah proses memang jenjang karir ya, jenjang profesi seorang chef atau seorang seorang pengusaha di mana kita harus tahu apa yang mesti kita lakukan di bisnis kita ini. Nah, dalam topik hari ini, maka saya ambil tema bisnis manusia dan uang. Nah, jadi memang ini adalah sesuatu yang sangat integrated, pasti integrasi di bisnis semua teman-teman. Dan ini adalah fondasi. Fondasi benar-benar kalau misalnya teman-teman punya rumah, pasti ada ceker ayamnya. Nah, ini tuh ceker ayamnya ini gitu. Jadi ini menjadi fondasi di mana kita berpijak bisnis ini mau berapa lama, apakah setahun terus ditutup, 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun akhirnya berubah lagi. Nah, ini fondasinya ditentukan dari sekarang. Gitu. Jadi teman-teman yang sekarang udah berbisnis, sudah jalan bisnisnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah revenue-nya udah 50 juta, 100 juta, 500 juta, 1 miliar sebulan, ini mungkin bisa menjadi kilas balik ya kita sharing di sini. Oke, next. Oke, ini saya. Jadi ini mungkin teman-teman juga yang baru kenal saya, baru ikut hari ini. Nama saya Ilham Pinastiko. Saat ini saya menjabat sebagai founder dan CCO di Pala Nusantara. Dan juga saya menjalankan bisnis konsultan saya, konsultan kreatif, bisnis dan produk konsultan untuk UKM-UKM, untuk UKM yang sudah jalan 3 tahun, 5 tahun yang ingin di scale up ataupun menjadi top of mind, menjadi nomor satu di Indonesia. Orang saat ngomongin Aqua, maka yang ingat adalah Aquanya, bukan air putihnya. Saya mau beli Aqua, saat inget teh, maka yang dipikirkan di otaknya dia adalah teh botol sosro atau sariwangi. Nah, top of mind ini prosesnya panjang, bukan games yang pendek, tapi memang harus dilakukan step by step dengan fondasi yang benar. eh Silahkan kalau yang mau berjejaring sama saya bisa follow Instagram saya. Kita masuk dalam Instagram dulu.
Pinastiko Sahari. Di situ kita bisa follow-followan dan kita bisa DM-DM-an. Oke, silakan bisa dilanjut next. Nah, ini pada prinsipnya seperti ini. Jadi ini mungkin udah saya pernah kita sounding di beberapa pertemuan ke belakang. Sebuah brand atau UKM itu harus memiliki perencanaan. Karena apabila kita ya udah nanti gimana nanti deh. Nah, itu tuh artinya kita udah siap untuk menerima ada resiko, kegagalan namanya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin ini tidak terjadi di UKM aja atau di sebuah brand ya teman-teman ya. Tapi di semua aset investasi investasi kita, mau itu ada di saham, mau itu ada di IPO, mau itu ada di tanah, mau ada di emas yang saat ini gitu terjadi, apapun itu apa profesi kita, tanpa sebuah strategi, tanpa tahu apa yang bagaimana jalan step by step-nya, funnelingnya, maka sebenarnya kita punya resiko 50-50. Mungkin lebih besar resikonya bahkan, ya kan? Yang at the end kita jadi gerubukan, jadi gelabakan saat problem itu muncul gitu. Saat problem itu muncul, maka ya udah kita harus solving di saat itu. Tapi beda ceritanya saat kita punya strategi. Dan kita yang paling penting adalah mematuhi itu. Niscaya sebuah strategi tidak akan bisa terjadi, tidak bisa dijalankan apabila kita tidak punya profesionalitas dalam hati kita saat kita ngomongin untuk mematuhi itu. Oh, strategi saya adalah dari satu, dua, tiga, empat, lima. Ya toh? Jalan nih, step by step. Bisa langsung ketiga, tapi harus ada boosting ini. Tapi semua itu tidak mungkin. Atau bahasa gaulnya mah halu. Wah, nih halu nih, halusinasi nih. Targetnya gila-gilaan, let's say sebulan 2 miliar gitu ya. Tapi yang dia arahkan, yang jalan untuk menuju ke situ tidak ke situ gitu. Nah, itu artinya kita siap untuk menerima resiko rugi atau kehilangan dari aset kita. Karena perusahaan yang kalian bikin itu adalah aset. Perusahaan yang kalian bikin adalah investasi. Kita udah menginvestasikan waktu, uang, apa tangisan, anak, keluarga dan seterusnya. Bener ya? Harapannya cuma satu, perusahaan ini bisa dilegasikan, diturunkan ke anak cucu kita. Nggak mungkin kita melakukan bikin perusahaan cuma perusahaan ya, bikin perusahaan cuma untuk batas waktu setahun atau 3 tahun. Setuju ya teman-teman ya? Artinya apa? Mulailah dari sekarang mindsetnya, yuk kita bikin strategi bareng-bareng, kita bikin perencanaan bareng-bareng. Sampai satu milestone terlampaui, satu, dua, tiga, dan seterusnya, pelan-pelan. Oke, next. Sorry. Hmm. Oke. Sebelum kita lebih jauh, kita kembali lagi mereview apa yang sudah kita lakukan setahun atau 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, usaha-usaha yang sudah kita jalankan saat ini. Kita ngomongin model bisnis kanvas atau kita ngomongin model bisnis, maka di sini eh, saya bagi menjadi empat klasifikasi bisnis yang kita jalankan itu ada empat. Satu UMKM, usaha mikro kelas menengah gitu. Terus kemudian UKM, kemudian as a brand, kemudian korporasi. Nah, kenapa kalau diklasifikasikan seperti ini? Karena ini penting buat kita investasi sebesar apa yang kita willing untuk masukkan, untuk kita gelontorkan ke dalam situ. Energi, waktu, dan sebagainya, dan seterusnya, itu mau sebesar apa sih? Dan ini adalah sebuah fondasi paling penting sebagai seorang founder di saat kita mau men-scale up atau membesarkan perusahaan kita. Nah, di sini klasifikasinya ada empat livelihood activities, yaitu pengusaha yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umumnya dikenal sebagai sektor informal, misalnya pedagang kaki lima. Jadi ini klasifikasi nomor satu ini, dan ini empat klasifikasi ini ada di setiap brand ya, ada di setiap klasifikasi kelas ini ya. Itu seperti pedagang kaki lima, hidupnya day by day, cash in cash outnya uangnya bisa transaksinya bisa pakai kris, bisa pakai debit gesek, atau kalau kaki lima mungkin sekarang kris ya, kris sudah bisa, kemudian masih cash, uangnya masih bisa dipegang, dan dia short term, day by day
Benar-benar besok, oh duit modal sekarang yang dia dapat malam ini 1 juta, ini setengahnya buat modal dan setengahnya lagi buat cuan. Langsung masuk ke dapur gitu. Jadi langsung masuk ke dapur. Nah, ini yang membuat perusahaan ini akan sangat bukan rentan ya. Tidak faktornya banyak nih, pengaruh usaha ini lebih panjang atau tidak tuh sangat banyak. Ada waktu, ada tren ya kan, ada lokasi, ada kondisi kondisi ekonomi makro, ada kondisi ekonomi mikro, ada anaknya lagi sakit nggak dagang besoknya. Kalau nggak bapaknya sakit atau ibunya sakit nggak dagang juga, akhirnya besoknya nggak makan. Nah ini ininya banyak, parameternya banyak. Saat kita mengklasifikasikan bisnis di mindset para founder ini, para pengusaha ini adalah klasifikasi nomor satu, livelihood activities, day to day. Yang kedua adalah micro enterprise, UKM. Pengusaha yang sifatnya pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. Beda ya. Jadi saat kita ngomong berdagang dan bisnis itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Jadi jangan mengklaim bahwa dirinya adalah seorang pembisnis kalau dia sistemnya masih berdagang. Dan jangan klaim sebagai seorang pedagang kalau ternyata model-model perusahaannya adalah bisnis ternyata. Dua hal yang sangat berbeda, bisnis yang berdagang. Jadi saat kita ngomongin micro enterprise, maka pengusaha itu sifatnya masih belum punya jiwa kewirausahaan, jiwa untuk berbisnisnya belum ada gitu. Jadi dia masih membutuhkan konsultan, masih membutuhkan mentor, coaching, dan itu kelemahan itu masuknya ke weakness. Start dari mengakui kekurangan dan kelemahan dari diri saya apa kekurangannya. Kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya kita dapat knowledge banyak, best practice year by year atau month by month gitu ya. Kita akhirnya kita dapat, oke, pelan-pelan gua benahi nih. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, panjang maratonnya. Tapi at the end dia akan tumbuh dan semakin besar dan biasanya langsung naik ke jadi vendor. Vendor, teman-teman yang mungkin ada hidup di Jepara, di perkayuan, karena saya pernah ngebina Jepara cukup lama, 4 bulan. Jadi di situ eh ya itu dia vendor-vendor yang akhirnya sudah bisa ekspor, levelnya di situ. Nah, yang ketiga saya klasifikasi sebagai small dynamic enterprise, pengusaha yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Nah, ini tadi once itu naik kelas, entrepreneur dia muncul, ikut pelatihan, punya coaching, punya mentor, akhirnya dia ada di kelas nomor 3 ini. Dia akhirnya berani masuk ke dealing dengan buyer, dia bisa dealing dengan B2B, karena biasanya yang paling awal dibenahi adalah arus keuangan. Tapi struktur organisasi perusahaannya masih amburadul. Semuanya masih kasualan. Satu orang bisa kerja 4 sampai 5 pekerjaan. It's okay. Kalau itu adalah part dari sebuah strategi perusahaan atau usaha yang teman-teman kembangkan, jalankan saat ini. It's okay karena pala pun perusahaan saya pun berangkat dari seperti itu. Start dari kecil, tidak ada yang namanya besar kalau tidak ada yang namanya kecil. Jadi start dari yang kecil hingga akhirnya besar. Hingga akhirnya banyak orangnya. Dari start dari saya sendiri, 1 orang, sampai alhamdulillah sekarang 63 orang. Itu tumbuh besar. Dan itu memang part of dari journey dari perusahaan saya. Lama, tapi pasti gitu. Dan yang keempat adalah fast moving enterprise. Nah, di sini adalah pengusaha yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar gitu. Jadi nanti at the end adalah menjadi vendor terkemuka di Indonesia untuk ngomongin pengadaan jam tangan misalnya atau menjadi jam tangan nasional. Maka faktor para apa kita harus punya apa aja nih, divisi apa aja, investasi saya tuh di mana aja. Pertimbangannya adalah source, ya tadi, source modal dan revenue, kemudian aset, sumber daya manusia, produksi, dan marketing. Semuanya ini energi yang harus kita keluarkan untuk hingga akhirnya at the end dapat baliknya, returnnya ke kita kapan dan berapa. Kita invest di satu titik ini, misalnya di source SDM, kita start dari, let's say, salary, total salary adalah berapa, 50 juta atau 100 juta sebulan, maka kita dapat return berapa setiap bulan itu. Dihitung, salary itu tidak boleh lebih, untuk manusia itu tidak boleh lebih dari 20% misalnya. Oke, 20% dari revenue saya sekian, bla 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 bla. Jadi ada pertimbangan hitung-hitungan bisnis yang akhirnya membuat bisnis kalian tumbuh. Gitu. Oke ya, jadi model bisnis ini menjadi faktor paling penting saat kalian teman-teman mau bergerak di dunia entrepreneur, di dunia
creative planner di dunia bisnis ini. Jadi jangan berangkat dari ya udahlah gimana nanti gitu. Jangan. Tapi tahu nih, oke, gue small business, gue medium business, gue big business, atau mungkin gue cuma jadi sebagai pedagang aja. It's okay, nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi semuanya bisa step by stepnya jelas, clear. Karena itu menentukan investasi waktu, energi, mata, air mata, uang sebesar apa yang kita mau invest di perusahaan yang sedang kita develop atau kita bangun. Oke ya, next. Nah, di sini ada beberapa contoh struktur organisasi yang mungkin bisa diadaptasi sama teman-teman. Di perusahaan saya, struktur organisasinya mungkin sudah di matrix structure. Matrix structure ini adalah sangat kompleks. Dari tier keempat tuh let's say adalah kasir. Kasir ya, levelnya mungkin paling bawah lagi anak workshop gitu ya. Itu ke atas itu ada 2 sampai 3 layer ke atasnya. Jadi kalau ada top management, ada manager, ada chief, ada board, itu yang di level bawah itu tidak akan pernah bisa bertemu bahkan. Contoh, apakah orang yang kerja di Indomaret, Indomaret ya, Alfamart, sebagai kasir atau sebagai stok gudang di satu cabang gitu, dia tahu CEO-nya mukanya kayak gimana? Pernah nggak ketemu sama top manajemennya? Tidak pernah. Bahkan misalnya kalau dia masuk, itu ada pemilik dari Indomaret atau Alfamart atau bosnya, apa namanya, ya si levelnya, dia nggak akan pernah tahu. Oh itu yang punyanya nih, nggak akan pernah tahu. Kenapa? Karena begitu jauh. Matrix itu membuat jarak antara pegawai dengan si level atau board itu sangat jauh. Karena di masing-masing layer tadi lapisannya sudah ada supervisornya. Itu yang menjadi penanggung jawabnya. Jadi misalnya contohnya teman-teman bisa lihat ya sambil kita lihat. Jadi di situ ada sales manager, marketing manager, operational manager, engineering manager. Itu adalah titik-titik orang-orang strategis, orang-orang penting yang mesti kita pelihara sebagai si level. Sebagai para board, kita harus punya apa ya, cara memaintain para manajer-manajer ini karena dia adalah penanggung jawab penuh dari bawahnya itu bisa 20 orang, 30 orang di bawahnya mereka gitu. Jadi matrix ini mempermudah kita untuk bisa menstrukturkan dan mengontrol manusia di perusahaan kita atau di usaha yang kita lakukan. Dan ada tanggung jawabnya. Dan kembali lagi, ini top level ini, top manajemen ini disarankan minimal sudah 8 tahun profesional, 8 tahun di dunianya. Jadi jangan tiba-tiba teman-teman memilih, misalnya teman-teman sekarang part of dari HR juga gitu ya, sama kayak saya dulu, ngelihat, wah ini teman deket gue masukin gitu ya. Oh ini teman gue SD masukin gitu. Jadi orang-orang itu yang tidak, anggaplah tanda kutip tidak kompeten di dunia marketing, di dunia operasional, di dunia produksi, ini nggak bisa ada di level itu. Tapi untuk nambal, nambal ya, boleh untuk di awal. Tapi at the end, orang-orang ini harus dipimpin sama orang yang lebih profesional. Minimal 8 tahun pengalamannya. Itu udah proven. Jadi akan beda saat kita ngomongin 8 tahun, akan beda yang namanya salary. Jadi kalau kita ngomongin komposisi di sebuah perusahaan, maka top level itu minimal ada 20%. 20 sampai 30% top manajemen yang 5 sampai 8 tahun experience-nya di expertise-nya ya di dunianya mereka gitu. Marketing, sales, sosial media. Itu minimal 20 sampai 30% gitu. Kalau Mas saya nggak punya budget sebesar itu, oke bisa diperkecil. Strukturnya dikecilin kayak functional structure. Nih di awal nih, bisa lihat di pojok kanan. Seperti ini contohnya. Jadi direct CEO tetap turun ke bawah, chief masih tetap jalan dengan pertanggungjawabannya dan sebagainya. Nah, didirect dengan orang-orang yang tidak se-expertise pengalamannya selama 8 tahun. Bisa dilakukan gitu. Dan yang flat structure yang di atas ini, kanan atas, itu adalah sistem berdagang yang tadi saya bilang atau sistem UMKM dari owner pemilik langsung ke bawahnya, langsung ke
Ya, levelnya sebenarnya pertumbuhannya adalah suka manajernya. Tapi belum tentu kualitasnya itu manajer. Beda ya. Kualitas manusia yang ada di bawah teman-teman, di bawah saya, belum tentu adalah memiliki kualitas manajer. Jadi jangan dipaksakan apabila orang tersebut ternyata belum memiliki pengalaman 5 tahun atau 8 tahun untuk menjadi supervisor. Tapi kalau untuk nambal, untuk di awal, it's okay. Tetapi jangan minta tuntutannya sebagai seorang manajer. Karena tidak akan pernah bisa. Kita jangan pernah meminta ke pegawai kita atau ke tim kita untuk sesuatu yang memang dia tidak pernah berpengalaman di situ. Kayak misalnya orang sosial media suddenly tiba-tiba menjadi yang paling dekat adalah menjadi PR. Itu dua hal yang berbeda. Oh, ini kelihatannya sama sama kok. Enggak, itu dua tanggung jawab yang berbeda. Bisa nggak? Bisa, tapi errornya akan besar. Dan itu biasanya dipaksakan. Jadi kalau di saya, at the end, masing-masing individu punya tanggung jawabnya dan punya dedikasi sama pekerjaannya. That's why kenapa tim tim di saya ini ada 63 orang saat ini. Karena yang orang yang anggaplah pengrajin. Pengrajin yang untuk ngamplas itu udah tugasnya dia every day, setiap hari adalah mengamplas, ngamplas jam tangan. Tidak tiba-tiba dia tiba-tiba jadi motong kayu, tiba-tiba dia jadi ngedrilling, bolongin jam, atau jadi ngedrilling, bolongin kayunya. Enggak, tiba-tiba jadi ke kulit, enggak. Satu pengrajin untuk satu pekerjaan. Mungkin kelihatannya boros, tapi itu jauh lebih efisien saat kita ngomongin manufaktur. Jauh lebih efisien. Karena bisa terhitung, bisa terukur. Satu orang akan menyelesaikan ngamplas jam dalam satu hari pekerjaan itu bisa 5 sampai 8 jam. Itu bisa keukur. Rata-rata 7. Bisa keukur. Nah, dari 7 kita masuk ke berikutnya dan seterusnya. Gitu. Jadi tidak ada tanggung jawab yang miss karena KPI-nya dia, penyelesaian pekerjaannya jelas. Lu mengerjain jam satu harinya adalah 8 atau 7 deh. Rata-ratanya 7. Nggak sampai 7, something's wrong. Ada apa? Ada yang rusak atau gimana? Gitu ya. Jadi structure ini salah satu fondasi brand. Setelah Anda menentukan, teman-teman menentukan, oh saya mau jadi UKM, oh saya mau jadi pedagang, oh saya mau jadi apa brand, saya pengen punya brand, oh saya pengen punya industri, oh saya pengen punya korporasi atau usaha yang besar. Tentukan dari awal. Untuk dari situ, maka melalui dari hal yang paling kecil stepnya. Oh saya pengen punya korporasi nih, oke, startnya dari kecil dulu. Atau startnya langsung yang besar, silahkan. Kalau dirasa teman-teman punya kapasitas dan kemampuan untuk itu. Gitu. Oke, lanjut. Oke, di sini adalah timeline kegiatan untuk mengkontrol manusia. Gitu. Di sini ada kegiatan mingguan, ada kegiatan bulanan dan kuartalan. Ini wajib harus dibudayakan. Harus dijadikan budaya sebuah perusahaan atau sebuah brand. Mau usahanya jadi pedagang, mau usahanya menjadi UMKM atau UKM atau brand, apalagi korporasi, kalau korporasi udah harus ya, wajib ya punya ini. Tapi kalau levelnya di bawahnya korporat, boleh nggak, harus nggak? Ya harus, wajib. Bahkan level pedagang pun dengan karyawannya langsung, yang day to day, yang dorong, yang buka, itu harus dilakukan namanya weekly meeting. Kelihatannya ya, oh kelihatannya sok-sokan memang. Tapi faktanya itu dibutuhkan, harus. Nggak bisa tidak. Itu namanya controlling. Nah, saya kasih contoh. Jadi saat kita ngomongin timeline kegiatan, maka kita harus set up satu kegiatan besar, timeline general yang dimiliki oleh manajer yang harus dipresentasikan ke C-level, ke atas. Jadi manajer itu dia ada C-level, ada 3, ada 4, atau cuma ada 1, monggo terserah sesuai dengan kemampuan. Karena Pala Nusantara pun berdiri dari bukan pemilik, bukan CEO, tapi chiefnya adalah COO gitu, bukan CEO. Nah, oleh karena itu uh, uh, karena kemampuan saya di industri, di manufaktur, tidak bisa manajemen keuangan terutama, maka di situ yang saya develop adalah pabriknya dulu, manufakturnya dulu. Mau jualan tapi nggak ada barangnya kan percuma ya. Jadi akhirnya saya bikin sebagai COO ke bawah langsung, udah ada weekly dan sebagainya, pondasinya seperti itu. Nah, ada timeline general yang ini isinya
biasanya nih ya, adalah launching produk baru, campaign marketing di kuartal itu atau di bulan itu. Biasanya ini kalau ngomongin general ini per 3 bulan. Udah ngomonginnya kuartal. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 atau 30 itu kita udah punya nih time general. Yang dipegang di setiap manajer harus punya. Kita harus sudah menentukan di sebelum masuk kuartal berikutnya launching produk, campaign marketing di kuartal itu, kolaborasi yang mau kita lakukan dengan brand atau dengan usaha dengan siapapun itu, dengan KOL atau dengan brand, dan kegiatan fotografi dan video campaign-nya kapan. Itu harus dimasukkan bersama-sama di situ. Dan di situ dikasih ya kalau ini sebenarnya pakai Google Calendar juga bisa sebenarnya. Bikin karena kita pakai platform yang umum, yang open source atau pakai Nation. Nation juga bisa silahkan. Tapi yang jelas konsepnya adalah timeline general. Jadi semua manajer dari setiap divisi tahu ada tanggal-tanggal merah yang sudah kita tentukan. 4 tadi. Launching, campaign, kolaborasi, sama fotografi, aktivitas fotografi dan videografi itu kapan. Gitu. Nah, itu nanti akan berimpact sama orang produksi saat kita mau launching dan seterusnya. Maka para manajer harus membuatkan timeline per divisinya. Jadi timeline general ini dari C-level turun ke manajer, dari manajer dia mereka bikin timeline divisi R&D, sosmed, marketing, penjualan, selling, commerce, dan produksi itu harus bikin semuanya. Brom. Di dalamnya ada proyek kolaborasi tadi. Mau proyek itu minor atau proyek minor produk, major produk harus ada. Terus kemudian kalau di sosmed atau di kreatif itu dimasukin proyek fotografi video campaign. Oh si CEO kita pengen campaignnya launching tanggal 15 Juli misalnya. Kalau nggak 17 Agustus. Maka jauh-jauh hari, 2 bulan, mungkin sebulan sebelumnya, sudah dipersiapkan. Karena kita udah punya timeline. Yang ketiga adalah marketing activity. Campaign tanggal kembar. Ya kan? Nggak mungkin dong tanggal besok, let's say misalnya 88, tapi bikin poster 88-nya tanggal 5-nya kan nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin kita tanggal 5 bulan 8 baru bikin poster campaign-nya, nggak mungkin. Baru ganti diskonnya, nggak mungkin. Jauh-jauh hari, udah 2 minggu atau seminggu sebelumnya kita udah mempersiapkan itu. Karena semua orang udah satu frame, kejarannya jelas, nggak ngalor ngidul, semuanya fokus, seret satu gitu. Kemudian ada sales activity, ada kegiatan offline sama online. Kemudian key opinion leader, ada KOL, dan production monthly. Nah, production monthly ini sangat integrasi dengan target penjualan si manajer penjualan, manajer marketing, sales gitu. Jadi dia akan memenuhi produk baik ini F&B atau apa fashion atau kria saat kita ngomongin industri ini ya. Saya punya target 500 juta sebulan. Maka orang produksi wajib bikin timeline produksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 selama 1 bulan. Itu kegiatannya apa aja. Dengan jumlah aset, kalau targetnya 500 juta sebulan, maka yang dibikin harus 500 juta sebulan? Tidak, tapi 600 juta sebulan. Karena apa? Ada yang namanya buffer return. Rusak, gagal saat produksi. Ada buffer yang namanya keterlambatan karena tanggal merah, ya kan? Dan seterusnya. Saat kita mau menargetkan penjualan 500 juta sebulan, maka kita harus menyiapin buffer 25% sampai 30% dari targetnya. Nggak boleh pas-pasan, apalagi kurang. Nah, KPI dari manajer produksi atau KPI dari orang produksi adalah hanya memenuhi, nggak hanya sih, susah banget karena di bawah workshop itu ada puluhan orang ya yang harus di-maintain satu-satu kepala-kepalanya di mana level edukasinya ya pengrajin. That's why kita harus punya treatment yang khusus juga untuk orang produksi. Ada achievement, ada punishment, ada poin kayak ya sama kayak voucher lah kayak kalau lu achieve dapat apa, bonus, insentif itu harus banyak banget di golongan ini, di kelas ini. Nah, itu ada treatmentnya sendiri, ada caranya. Nah, tapi anyway, KPI dari
orang produksi itu adalah memenuhi target penjualan. Target penjualan 500 juta, maka orang produksi harus punya 530 atau 550 atau 600 juta sebagai buffer. Dalam satu satu produksi itu harus terpenuhi, satu bulan terus terpenuhi. How? Tambah orang, tambah aset, tambah apa? Investasi alat atau apa itu harus dipertanggungjawabkan dan itu harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Karena tidak make sense. Kalau ngomongnya 500 juta tapi kapasitas produksinya berapa? Cuma 200 juta. Itu namanya halusinasi. Gitu ya. Jadi tolong di flashback lagi teman-teman, apakah SDM gua sudah mencapai dari target revenue kita untuk mengejar target revenue, apakah alat-alat yang gua butuhkan sudah sampai ke situ, apakah kapasitas produksi gua sudah cukup untuk mencapai target penjualan kita, itu semuanya berdasarkan dari manusianya. Begitu. Maka manusia ini harus diatur per kuartalan, per mingguan, per bulanan, dan per mingguan. Wajib dengan bikin timeline ini. Yang bikin timeline secara general adalah si level dan yang bikin spesifik per divisi adalah para manajernya atau yang mungkin kalian percaya, teman-teman percaya sebagai levelnya supervisor yang harus terintegrated sama timeline generalnya. Oke, lanjut. Oke, ini sengaja saya tutupin. Ini contohnya, ini sebagai studi kasus atau sebagai contoh juga timeline di R&D yang paling simple karena kegiatannya setiap minggu di Pala Nusantara pasti ada. Tapi saya tutupin. Nah, di sini ada contoh R&D timeline Juni 2024 kemarin. Jadi yang di atas itu adalah timeline bulanan 1 sampai 30. Oke. Nah, di bawahnya adalah tracking kegiatannya, persentase progresnya, realisasi, dan targetnya berapa persen sudah tercapai. Dan ini yang ngisi siapa? Asisten manajer atau manajernya. Tanggung jawabnya full semuanya ada di supervisornya, bukan di pegawai. Kita tidak bisa menuntut pegawai untuk di level ini. That's why namanya juga manajer, memanage manusia, memanage uang, memanage project. Jadi status manajer itu sangat berat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman, oh ini manajer gue, kredibel nggak dia sebagai seorang manajer? Karena untuk seorang manajer itu pertanggungjawabannya itu berat banget. Satu, ada di uang, ada di manusia, ada di proyeknya, ada di waktunya. Karena contohnya di sini misalnya Juni 2024 tanggal 5 itu ada launching Pala Gawe Ether. Yang teman-teman mungkin udah nge-follow Pala Nusantara bisa ngelihat di situ produknya itu tanggal 5 bulan Juni di hari Rabu. Artinya produk di sini saat kita launching produk itu harus selesai sebulan sebelumnya. 3 minggu, 3 minggu sampai sebulan sebelumnya itu harus sudah selesai. R&D harus menyelesaikan itu karena proses setelah R&D selesai yaitu transfer knowledge. Setelah itu masuk ke branding dan fotografi dan video dan seterusnya. Nah, di bawah itu adalah tracking per per minggunya, per hari bahkan. Jadi bisa lihat ada di situ ada major development, ada support marketing, support kreatif, occasional project. Ini buat tim R&D doang ya. Ini buat research and development saja. Di sini ada major development itu adalah menciptakan produk baru, ada launching dan seterusnya. Tanggal 22, target penyelesaian adalah 22 Agustus 2024. Masih lama nih. Ini bahkan timeline ini dibikin dari awal tahun. Januari itu kita udah punya kegiatan selama 1 tahun sudah punya. Kalau di Pala Nusantara, tapi tidak menuntut semua teman-teman harus seperti itu tidak, karena saya juga tumbuh setelah 5 tahun berjalan. Kita bahkan sekarang udah menyiapkan 5 tahun ke depan mau ngapain di year by year-nya udah tahu nih. Nah, di nomor satu ada major development, itu tadi yang saya bilang, launching produk, bikin produk, itu harus selesai dan progresnya harus diketahui. Dan ini nggak bisa dimanipulasi, karena evidence, bukti, penyerahan, sama persentase, itu harus harus nyambung, gitu. Ada support marketing, ada support kreatif. Tim R&D itu kegiatannya, manusia-manusia di dalamnya, bukan hanya ngomongin launching produk doang. Tetapi tim R&D itu adalah orang-orang yang isinya educated, well educated, yang bisa masuk ke semua divisi yang ada di brand kalian, ada di Pala Nusantara, yang ada di semua divisi yang ada di perusahaan itu. Menyelesaikan mesin, menyelesaikan tim orang kreatif yang problem nih, apa namanya, fotonya atau produknya harus selesai,
ada menyelesaikan occasional project nih, misalnya ada project B2B, ada project kolaborasi, ini harus diselesaikan semuanya. Dan ini adalah contoh kontrol untuk manusianya. Ini semuanya online, G Drive, jadi kita nggak pakai sebuah apa namanya sebuah aplikasi. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mempermudah aplikasi, apa mempermudah pakai aplikasi, bisa, boleh. Tapi kembali lagi, jangan sampai udah pakai aplikasi yang advance, tapi manusianya tidak sanggup ke situ. PR lagi. Bayang ya. Jadi udah pakai Makari Talenta misalnya nih. Wah, tapi nggak semua orang bisa ngerjain itu. Artinya harus ada transfer knowledge dulu nih. Harus ada training dulu nih. Butuh waktu buffer nih, sebulan, 2 bulan. Ya it's okay. Tapi akan mempermudah pekerjaan ke depannya. It's okay. Berlengganan lah, udah murah, cuma 300.000 gitu sebulannya. Karena itu bisa jadi kontrol untuk kita, para supervisor, ke manusianya. Kalau ini memang dikontrolnya, kalau di perusahaan saya dikontrolnya day by day. Benar-benar micromanagement. Sangat micromanagement. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian di sini juga ada rapot report evaluasi SDM. Mingguan, bulanan, dan kuartal. Harus dilakukan. Wajib. Contohnya seperti yang ini nih. Objektif Juni 2024. Ini sama ya, R&D juga ya. Di research and development itu ada dibagi klasifikasinya ada 10 dengan nilai demikian rupa. Orang-orangnya ada 3 orang, di bawah saya ada 3 desainer muda dan 1 manajer. Jadi ada 4 orang. Manajer ini dinilai sama saya pribadi, tapi di bawahnya desainer mudanya atau apa junior desainer dinilainya sama manajer gitu. Jadi ada 3 orang di bawah ini yang dinilai selama 1 bulan. Ini adalah indeks prestasi Mei di 2024, prestasinya mereka, nilainya mereka. Dan ini memang memberikan semangat kayak raport, kayak anak SD, anak SMP, anak SMA dapat raport ini bisa jadi portofolio, bisa jadi bukti kalau kalian udah keluar, Pak ini raport saya loh Pak di perusahaan berikutnya. Dan yang sebelah kiri yang warna hijau itu weekly-nya. Coba lihat teman-teman bisa lihat secara detail, coba di zoom. Itu weekly-nya setiap minggu ini mikro banget dan ada persentase, ada target, ada aktual dan persentasenya. Dan ini akan terintegrated sama yang namanya keuangan. Karena sumber energi dari kegiatan apapun di perusahaan kalian itu adalah uang. Kalian sudah mengajukan satu, let's say, saya ambil contoh. Saya sudah mengajukan 1 bulan di bulan Agustus sebesar 50 juta untuk sosial media misalnya ya. Yang 50 juta itu harus dibagi menjadi 4 minggu, ya kan? Jadi 1 minggunya sekitar 20 jutaan lah. 1 minggu, enggak, 15 jutaan 1 minggunya. Nah, dari 1 minggu 15 juta itu harus ke spread menjadi energi. Artinya kalau uang itu tidak dikeluarkan, maka divisi itu dalam 1 minggu tidak ngelakuin apa-apa. Logikanya gitu. Sepakat ya? Jadi kalau misalnya ada 15 juta yang harus dikeluarkan setiap minggunya dan itu tidak terserap atau terserapnya mungkin aktualnya dari 15 juta aktualnya mungkin cuma 5 juta atau 7 juta, dipertanyakan. Loh, kegiatannya kan 15 juta. Kok cuma nyerapnya cuma 7 juta? 50%-nya kemana? Lu ngapain aja? Lu dapat gaji sekian, tapi energi yang lu keluarkan buat perusahaan tidak 100%. Kan aneh. Dipertanyakan nih, problemnya apa? Nah, akhirnya jadi evaluasi gitu. Dan itu dikumpulin dalam 1 minggu dan akhirnya dikeluarkanlah raport untuk evaluasi performa. Jadi ada KPI-nya sebelah kiri weekly setiap minggunya dan KPI performa setiap bulannya gitu. Yang udah nilainya C 2 kali layoff, malah jadi benalu, malah jadi beban buat kita. Lanjut next. Nah, ini harus dilakukan dan ini kita masuk arus keuangan, cepet aja. Waktunya udah tinggal 5 menit. Cash in dan cash out. Jujur saya bukan orang finance, saya bukan orang keuangan. Ini best practice yang saya dapati selama 14 tahun dan ini diterapkan di perusahaan saya juga. Flow-nya ya, ini keuangan ya, bukan finance ya, bukan finansial ya. Jadi ada pada prinsipnya ada dua di perusahaan manapun, di jara dagang manapun, bahkan tukang bakso keliling harian pun intinya ada dua, ada cash in sama cash out. Cash in itu uang masuk hasil transaksi penjualan atau piutang harian
dari semua platform, dari Shopee, Marketplace, ya semua marketplace, online, offline, consignment, masuk ke situ, itu masuknya cash in, dan cash out dikeluarkan untuk kebutuhan operasional harian setiap divisinya. Yang diajukan, ini harus ada pengajuan anyway ya, harus ada pengajuan setiap minggu, di setiap hari Jumat kalau di saya, setiap minggu hari Jumat, itu harus ada pengajuan ke finance. Dari yang tadi 50 juta contohnya ya, 15 jutanya itu adalah harus diajukan untuk kegiatan apa aja yang harus dipertanggungjawabkan, kegiatan itu harus ada atau enggak. Itu setiap minggu. Agak ruwet memang, tapi bikin sesederhana mungkin di teman-teman, di bisnisnya teman-teman untuk dilakukan, karena ini ngomongin transparansi, ngomongin keberlangsungan perusahaan Anda, teman-teman di sini. Karena apa? Karena kembali lagi, uang itu adalah energi. Nggak ada uang, energinya mati, kegiatannya mati, orang-orangnya mati. Kalau energi yang kita punya yang bisa terukur aja nggak benar cara mengelolanya, uang ini, karena sumber-sumber, satu-satunya sumber kenapa teman-teman pegawai mau main apa pegawai itu bekerja, tim kita mau membantu kita, adalah cuma karena uang. Buka deh, jangan naif, jangan jangan naif, jangan membohongi diri sendiri. Oh, ini karena bestie gua, best friend gua, nggak ada. Semua karena uang. Mereka mau kerja sama teman-teman cuma karena satu, karena uang. Dulu saya juga naif. Oh, teman-teman saya mau ngebantu saya, bla 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 bla. Ujung-ujungnya apa? Dikhianatin. Ujung-ujungnya apa? Diculasin. Diambil duitnya, diambil brandnya. Faktanya mereka mau deket sama kalian sebagai entrepreneur cuma satu, uang. Kalau misalnya kalian tidak bisa mengelola uang dengan baik, maka mereka akan meninggalkan kalian dan kalian sendiri. Udah, semuanya hanya sebagai halusinasi aja. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Jadi ini adalah fondasi paling benar, adalah arus keuangan. Next, di sini ada budgeting, realisasi sama laporan. Saya tutupin R&D lagi yang paling gampang karena kegiatannya paling bisa paling pendek ya untuk jadi contoh. Eh, R&D di sini, dan ini pengajuannya sangat, budgeting per divisi ini sangat pendek, dan ini per bulan. Di sini ada major development, consumable goods, sama aset dan kebutuhan lainnya. Tinggal ditulis targetnya berapa, realisasinya berapa, presentasinya berapa persen. Ini akan jadi pertanggungjawaban LPJ, laporan laporan pertanggungjawaban manajer setiap tanggal 23 atau tanggal 25. Bertanggung jawab. Jadi jangan jangan sampai mindset kalian, manajer ini udah dikasih uang nggak ada pertanggungjawabannya. Tidak. Wajib harus dipertanggungjawabkan, dan itu mindsetnya harus dimasukin dari sekarang. Kalau nggak, dikorup perusahaan kalian. Percaya sama saya. Banyak banyak perusahaan yang udah miliaran, nggak kerasa lah men, cuma 2 juta 3 juta, sumpah. Saya sebagai konsultan membantu teman-teman yang omsetnya 1,3 M, 2 M sebulan ya. Kehilangan 3 juta 4 juta tuh nggak kerasa. Iya, seminggu. Yang 4 juta itu akhirnya dibagi-bagi sama timnya, sama teman-temannya supaya semuanya silent. Banyak cuy yang kayak gitu. Jadi jangan kita 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 ngomongin oke nggak kerasa ya kalau misalnya omset kita 2 miliar. Iya bener. Tapi kan caranya salah, nggak benar, dan itu akhirnya menjadi jamur. Jamur itu tuh, jamur akhirnya mengakar, nanti ujung-ujungnya akan ada threat, ancaman. Lu kehilangan gue, perusahaan lu nggak jalan, ya kan? Akan ada threat itu, nggak akhirnya apa? Founder atau owner dikontrol sama pegawai yang knowledge-nya jauh di bawah daripada foundernya, edukasinya jauh di bawah itu ya. Flintstone gitu, wah, berburu jadi hutan rimba di bawahnya itu. Di bawahnya tuh hutan rimba. Karena apa ya? Karena lu udah dikontrol sama pegawai kalian. Itu paling fatal. Saat sebuah orang owner, founder, atau chief sudah dikontrol sama pegawai, itu paling fatal. Mendingan di hold dulu, benerin di fondasinya tadi, controlling dari tier 1 sampai tier 4-nya, diberesin, kelar, done. Jadi nggak cocok buang, nggak cocok buang, nggak cocok buang. Karena yang penting adalah visi kalian. Ini contohnya kayak gini ya. Jadi ini adalah pertanggungjawaban keuangan di setiap manajer. Kalau sosial media, kreatif, marketing, makin apalagi produksi itu bisa sampai eh, apa pertanggungjawaban kegiatannya itu bisa sampai 20 lembar gitu loh. 20 PDF. Oke, next.
Oke, ini R&D lagi, ini serapan dananya. Tadi kalau tadi ngomongin budgeting, ini adalah serapan dananya. Jadi persentase yang penting paling penting adalah kegiatan persentase yang di samping itu. Karena itu adalah ngomongin akurasi. Mintanya 10 juta, akurasinya realisasinya adalah 4 juta. Nah, ini juga nggak boleh nih, teman-teman juga harus mulai melihat suatu ketidakbenaran atau suatu kesalahan dari perencanaan. Saat akurasinya tidak 98,9% atau 95%, maka dipertanyakan. Kalau akurasi persentasenya itu dari targetnya 10 juta, tapi yang keluarnya let's say 9 juta 500, ya berarti benar kegiatannya. Visinya benar nih, manajer otaknya benar nih. Karena akurasi tembakannya pas. Bahkan lebih dikit pun tidak masalah. Tidak 100%, tapi 110%, 105% masih aman. Masih dalam toleransi. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi persentase akurasi antara strategi dengan realisasi ini harus mendekati atau lebih dikit, it's okay. Tapi kalau tidak ada akurasinya, maka fatal. Fatal. Ada yang dipertanyakan. Kegiatan kalian dipertanyakan, bahkan sampai strategi kalian, lu minta 10 juta, kok keluarnya cuma 2 juta? Kenapa? Ada apa? Dipertanyakan. Begitu. Jadi yang kalian lihat di sini, serapan dana R&D yang biasa kita lakukan atau yang nanti teman-teman lakukan adalah demikian. Bagaimana akurasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting harus dilakukan. Gitu. Menjadi sebuah kontrol chief atau manajer sama kegiatan agenda manusia-manusianya. Oke, next. Nah, udah beres berarti. Pertanyaannya, apakah kalian sudah memutuskan kategori skala usaha kalian saat ini? Yuk, konsultasikan sama saya dengan teman-teman di sini. Yuk kita berkonsultasi, kita ngobrol. Ya udah, beres. Semoga sekilas dari saya, semoga dapat ilmu baru, dapat insight baru. Uh, Nanti kita bisa lanjut di offline atau di online mungkin ya, di Japri tadi, di DM IG juga nggak masalah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.